Perkenalkan, nama saya Ignatius Dewi Manyu dari kelas 10 umur saya 16 tahun. Dan ini saya akan memberikan foto-foto pada saat saya kecil. Oke. Kali ini saya akan menceritakan tentang identitas saya, bertemakan cerita saya, dunia saya. Dan yang pertama itu ceritakan tentang keluarga Anda, tradisi, nilai, atau kebiasaan. Pertama-tama, saya dididik di keluarga orang Jawa, jadi kami memiliki kebiasaan untuk sungkem kepada orang lebih tua, itu menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Dan jika kita ingin melewati suatu jalan, atau misalkan ada orang yang duduk nih, kita ingin melewati depan mereka, jadi kita harus bilang permisi sambil sedikit menunduk dan mengulurkan tangan seperti ini ke depan. Itu menunjukkan rasa hormat dan sopan. Berikutnya, bagaimana keluarga memengaruhi cara berpikir atau tujuan hidup Anda. Beberapa waktu yang lalu, baru kemarin, saya menyempatkan waktu luang untuk berbicara dengan kedua orang tua saya tentang bagaimana cara saya untuk tahap-tahap untuk memilih jurusan-jurusan yang akan saya pilih saat waktu kuliah nanti, dan memilih tahap-tahap atau motivasi-motivasi yang diberikan kepada mereka dari mereka. Dan cita-cita saya untuk menjadi tentara. Mereka sangat memberikan saya saran untuk mengikuti segala macam tahap-tahap dan seleksi yang sudah dijelaskan. Dan saya juga termotivasi karena beberapa anggota keluarga saya, dari Pak D, Eyang, dan keluarga yang lain, anggota keluarga saya itu juga anggota tentara. Lalu berikutnya, jelaskan budaya atau tradisi yang Anda ikuti, misalnya adat lokal, agama, atau kebiasaan. Jadi karena saya agama Katolik, jadi setiap minggu saya harus mengikuti ibadah gereja Katolik di gereja. Dan saya juga sedang mengikuti pembelajaran Krisma setiap minggu pagi, dan juga rekoleksi dari pembelajaran Krisma tersebut. Lalu berikutnya, bagaimana lingkungan tempat tinggal Anda membentuk identitas Anda. Jadi orang tua saya mendidik saya sangat tegas dan disiplin. Jadi misalkan saya habis pulang bermain bersama teman-teman dari teman-teman, lalu saya harus pulang sebelum jam 10 malam atau jam 11 malam. Tapi kecuali misalkan saya sedang mengikuti acara event atau lomba, saya tergantung dari acaranya. Misalkan acaranya pulang lebih dari jam 12 malam diperbolehkan, tapi harus izin dan selalu memberikan kabar setiap waktu. Dan saya juga dididik tegas oleh orang tua saya untuk setiap pagi harus bangun tidur dengan kasur rapi dan mencuci piring, dan ada batas bermain HP ketika jam 8 malam sampai besok pagi jam 6 baru saya boleh main HP. Karena jika saya lebih dari jam 8 malam, saya akan keterusan sampai subuh karena saya susah tidur, dan itu sangat berpengaruh pada saya dan sangat mengganggu jadwal tidur saya. Jadi berikutnya, jelaskan bagaimana peran kelompok sosial seperti teman, komunitas, atau sekolah mempengaruhi Anda. Jadi seperti teman, misalkan saya memiliki teman yang sedang kesulitan atau dalam masalah, saya bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Dan berikutnya, apakah Anda merasa identitas Anda pernah berubah karena pengaruh sosial? Mengapa? Sangat pernah, karena pengaruh sosial sangat berpengaruh di kehidupan saya. Jadi misalkan dulu saya sangat jarang sekali bermain keluar bersama
dan bersama teman-teman saya susah sekali bersosialisasi dengan orang luar. Namun sekarang saya lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang luar, mencari teman, dan bergaul bersama anak-anak di luar sana. Jadi saya bersosialisasi di luar tuh lebih mudah. Misalkan saya melakukan beraktivitas bermain bola, kerja kelompok, ngeband, berpetualang bersama teman-teman entah keliling mana-mana, mengunjungi tempat bersama teman-teman, terus tidak malas pergi keluar, mengeksplor hal-hal di luar sana, ya, dan banyak hal macam lain. Berikutnya, apakah Anda merasa lintas bagaimana Anda memandang peran diri Anda di masyarakat saat ini? Saya memandang diri saya pada saat ini, saya adalah anak siswa SMA, dan kewajiban saya untuk itu yaitu belajar untuk mencapai cita-cita yang saya inginkan, menjadi dan meraih hal-hal yang bermanfaat di masa depan nanti, agar bisa membanggakan orang tua saya. Dan ya, berikutnya, apa arti identitas bagi Anda? Menurut saya, identitas bagi saya itu, itulah sebuah langkah awal dimana untuk kita saling bersosialisasi dengan masyarakat luar, mencari teman, kawan, dan berteman dengan orang lain untuk mengenal lebih dalam, ya. Dan berikutnya itu apa yang ingin Anda capai sebagai individu di masa depan. Jadi tentu dengan saya itu siswa SMA, saya memiliki banyak hal yang ingin saya capai di masa depan nanti. Misalkan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, mengharumkan nama keluarga saya, mencapai cita-cita saya, menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan nanti. Dan saya juga ingin mendapatkan penghargaan yang sangat berharga, misalkan seni bela diri, menang lomba atau event, atau mendapat penghargaan mungkin dari olimpiade yang saya ikuti, dan menjadi bermanfaat di lingkungan masyarakat di sekitar saya. Dan berikutnya, tambahkan pesan inspiratif atau harapan. Jadi setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Mari terus berkembang, berani bermimpi, dan jadikan setiap kesempatan sebagai pelajaran. Semoga kita semua bisa mencapai tujuan dan memberikan dampak positif bagi dunia sekitar kita. Sekian, terima kasih.